Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau share ini ke teman-teman semua tentang berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berdagang. Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan. Hadis riwayat Baihaqi. Karena mengikuti anjuran Rasulullah, banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berprofesi sebagai pedagang. Makin meluas wilayah kekuasaan Islam, masya Allah. Makin berkembang ranah perdagangan muslimin. Perkembangan pesat terlihat di era Abbasiyah loh. Jika sebelumnya perdagangan masih dikuasai penganut Kristen, Yahudi, Zoroaster, pada era Abbasiyah mereka digantikan para pedagang muslim. Masya Allah. Philip Kahiti menuturkan, pada era tersebut para pedagang muslim di bagian timur telah menjelajahi hingga sampai Cina. Bayangin, sampai Cina. Jauh juga ya kalau nggak ada kendaraan gitu. Salvi. Penjelajahan tersebut dimulai sejak khalifah kedua dinasti Abbasiyah, Al-Mansur. Suteralah yang menjadi komoditas perdagangan tersebut. Tapi bingung juga ya, jalan kaki naik onta itu lambat loh. Bayangin, lambat banget. Kalau dipikir-pikir, ada kali bulanan ya, bahkan bisa jadi nyampe tahunan. Subhanallah. Sumber alam Sumber Arab paling awal yang menyinggung tentang hubungan maritim Arab dan Persia dengan India dan Cina berasal dari laporan perjalanan Sulaiman Al-Tajir dan para pedagang muslim lainnya pada abad ketiga Hijriah. Sementara di bagian barat pedagang muslim era Abbasiyah telah mencapai Maroko, Spanyol. Lumayan nyampe ke Eropa juga ya. Laut Kaspia menjadi titik pertemuan dagang favorit. Para pedagang muslim membawa kurma, gula, kapas, kain wol, serta peralatan baja, gelas. Mereka mengimpor barang dagangan mereka seperti rempah-rempah, sutra dan dari Asia, serta mengimpor gading, kayu eboni dan dari Afrika. Bahkan menurut Tahiti ya, 1000 tahun sebelum De Lesseps, Khalifah Harun telah lebih dulu mengemukakan gagasan pengalian kanal di sepanjang Isthmus di Suez. Kala itu ya, pedagang merupakan seorang yang kaya raya. Di Syiraf misalnya, rumah seorang pedagang bisa bernilai lebih dari 10.000 dinar. 10 dinar itu berapa sih kalau dirupiahin? Ya intinya kalau nggak salah itu cukup gede sih. Bahkan terdapat saudagar maritim yang rumahnya senilai 4 juta dinar. Wow, fantastis. Aktivitas perdagangan kala itu memang amat ramai sih. Nggak seperti sekarang deh, kayak saya aja. Tapi alhamdulillah masih bisa bersyukur. Namun kemajuan perdagangan itu hanya sejarah di masa lalu, yakni ini di masa kejayaan Islam ya. Semakin maju zaman, muslim justru mulai meninggalkan perdagangan. Lihatlah sekarang, perdagangan dunia justru dikuasai non-muslim. Terharu. Menurut catatan Organisasi Kerjasama Islam, dalam buku menuju tata baru ekonomi Islam, kegiatan perdagangan sesama negara muslim hanya 12% dari jumlah perdagangan negara-negara Islam. Ya alhasil, banyak ekonomi negeri muslim yang jatuh bangsa lain dalam segi kemajuan ekonomi. Padahal banyak ayat Al-Quran yang membahas perdagangan. Rasulullah pun sangat menganjurkan berdagang. Menurut pakar ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hendra Khalid,
Sistem ekonomi syariah yang dipelajari modern kini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Jika menilai kaya bisnis, Rasulullah ialah sang bapak entrepreneur. Menurut Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Agustianto, dalam artikelnya, Muslim saat ini perlu menengok bangsa Arab, terutama kaum Quraisy yang merupakan nenek moyang Rasulullah SAW. Mereka mampu menjadi pemain global dengan segala keterbatasan mereka serba sumber daya alam di negeri. Kemampuan tersebut pun digambarkan Allah dalam surah Al-Quraisy. Contoh yang paling dekat dengan kemampuan dagang dilukiskan Al-Quran saat ini mungkin terdapat pada Singapura, Hong Kong. Negara tersebut amat miskin sumber daya alamnya, Masya Allah, tetapi mampu menggerakkan dan mengontrol alur ekspor di regional Asia Tenggara Pasifik.